Bang, gimana bang hari ini bang? Ya, Tadi. hari ini alhamdulillah puji Tuhan. Hari ini kita sudah diperiksa laporan kita terhadap Satria, di mana bertebaran berita hoaks dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 yang melibatkan saya sama Rizky Bilar. Jadi ancamannya 6 tahun. Semoga nanti setelah ini kami saksi tinggal satu lagi saksi kita ya, si Mami Isa belum diperiksa, baru itu nanti saksi ahli, baru nanti dipanggil Satria, baru nanti kalau misalnya unsurnya memenuhi bisa naik ke penyelidikan. Karena buktinya udah kita serahkan berupa flash disk, capturean sama YouTube-nya dia. Nah tadi diperiksa berapa pertanyaan dan seputar apa bang pertanyaannya? Bang? Ada sekitar 30 pertanyaan. Sekitar apa bang? Sekitar peristiwa itu atau? Sekitar peristiwa, kapan dia mulai menghina Rizky Bilar, kapan dia menghubungkan saya dengan Rizky Bilar, dan perempuan yang mengatakan dia punya anak di bulan 2 di tahun ini. Bang, teman-teman media kan pada kesempatan sebelumnya pernah wawancara Satria juga bang. Ya. Yang dia bilang dia agak kenceng, agak ngotot. Saya nggak takut sama Indra Tarigan. Bagaimana abang dan Mbak Tessa merespon ini? Wajar dia nggak takut sama saya, karena kalau misalnya dia takut sama saya, pasti saya injak. Ya Bapak, saya telepon nanti ininya yang pelihara dia. Ya. Jadi pelihara ya? Dia Singapura. Oh. Saya telepon nanti, jangan keluarin dana buat dia. Ini nanti pasti dia ngejar. Begitu kita dipanggil, dia akan ngejar tuh teman saya ke Singapura. Kan selama ini tuh yang Amerika itu yang danain dia. Ya. Oh. Nah, Maaf ya, saya keceplosan. termasuk juga pertanyaannya dia bang, kenapa sampai dilaporkan? Kenapa sampai laporan polisi segala gitu bang maksudnya? Karena udah terlalu banyak berita berkeliaran di luar sana, menggiring opini seolah-olah Rizky Bilar itu orang yang nggak benar, orang yang disimpan sama orang yang nggak benar, dan mempunyai hubungan sama orang yang nggak benar, dan mempunyai anak. Ternyata Rizky Bilar itu kan nggak seperti itu. Saya kenal Rizky Bilar itu 2014, dan dia datang ke saya 2016 konsultasi, karena waktu itu ada masalah, jadi saya yang menyelesaikan, dan kejadian itu pun cuma 3 menit, Rizky Bilar nggak ikut karena saya suruh nunggu sama sahabat ini, saya yang datang. Tiba-tiba si Satria ini mengarang cerita bahwa ada pertengkaran, pelemparan kursi, ada yang pingsan. Dan katanya kejadian jam 6 sore, padahal kejadian itu di jam 10 malam. Nah, Dan itu nggak ada keributan. Iya. Apa yang dia ngomong bohong, karena kami pas di kafe sebelah. Tidak ada keributan yang dia bilang lempar kursi segala macam, nggak ada. Ini panggilannya dan langsung tadi di BAP tadi. Kami sudah BAP. Siap-siap aja kamu ya. Ya, Mbak Tessa dan Bang Indra, sebenarnya apa goalsnya dari Bang Tessa, Bang Indra dan Mbak Tessa untuk melaporkan dan mengejar Satria Mulia sampai benar-benar masalah ini selesai? Oke, tujuan pidana itu adalah untuk mengasih efek jerah dan mempertanggungjawabkan apa yang dibuat. Itu tujuan pidana. Kenapa kita laporkan? Supaya dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Itu aja. Tujuannya supaya dia ada efek jerah. Biar jangan asal bicara. Nah, kasihan juga kan. Ya. Dia begitu Rizky dia Bilar lakukan. sekarang udah hidupnya enak. Betul. Ya, udah ibaratnya aku sebagai abangnya senang lihat dia udah bahagia. Jangan diotak-atik lagi deh. Gitu loh. Nah, ini juga jadi pertanyaan netizen, Bang. Bilar dan Lesti sudah tenang, sudah bahagia. Sudah tenang, sudah bahagia, tapi Bang Indra justru bukan membuat gaduh ya, membuka kembali masalah ini sehingga nama Bilar dan Lesti disebut-sebut lagi. Oh enggak dong, ini malah dibersihkan loh sama Bang. Karena jujur, karena Rizky Bilar ini komunikasi itu sama saya, gimana Bang perkembangannya Bang? Nah, karena Rizky Bilar ini merasa terganggu, jadi gini loh, bukan Rizky Bilar yang cuma kena psikisnya dengan gosip-gosip ini. Keluarganya Rizky Bilar, keluarganya Lesti, sahabat-sahabatnya dia, termasuk saya abangnya, termasuk ini sahabatnya juga, netizen Indonesia yang ngefans, Leslar, fansnya semua kan sakit hati dengan ucapannya dia. Nah, jadi kalau misalnya berucap itu hati-hati. Kalau kamu jangan pengen jadi artis, kamu harus operasi dulu ketelan supaya cakep, karena muka kamu muka kodok. Ya Bang, netizen juga bertanya-tanya lagi nih Bang, apa betul Bang Bilar menghubungi Bang Indra untuk menyelesaikan, memantau, mengawal kasus ini Bang? Ayo sebelum Rizky Bilar dipanggil ke polisi, tersangka, Rizky Bilar setengah 2 pagi telepon saya untuk mengurusin si Satria, dan ada wanita itu yang rambut merah yang mengatakan Rizky Bilar punya anak dan paranormal itu. Tapi aku di sini bilang sama Bilar satu persatu, saya akan laporkan Satria dulu, karena Satria juga membawa nama saya. Tapi Bilarnya memang belum muncul ya Bang ya? Nggak turun tangan langsung untuk kasus ini Bang? Saya nggak kasih Rizky Bilar turun tangan.
biarkan abangnya yang turun. Oke, Mbak Tessa gimana ngelihat kelakuan Satria yang bukannya merunduk, tapi malah seolah-olah mengangkat dagu menantang semua ini, gimana Mbak Tessa? Ya nggak apa-apa, karena dia belum ini aja, belum kena. Saya justru bangga lihat Bang Indra mau ngebela adik-adikannya Rizky, dan dia mau menegakkan bahwa karena selama ini kan udah bertebaran nih. Dia melontarkan semua, udah FYP juga kan di mana-mana kan. Jadi kasihan Rizky-nya, Bang Indra di situ terus karena tersangkut juga Bang Indra ada di situ yang nyimpen. Kan kasihan. Tapi kalau dia lagi ponga, lagi gini nggak apa-apa karena dia belum kena aja. Tapi ingat, kamu akan kena buat tidak, saya tahu dana kamu itu dari mana. Kamu usah ngelawan hukum deh. Saya tahu dana kamu dari mana ya. Yang danain kamu saya tahu. Kalau bisa besok kalau kamu preskon, beli bajunya yang bagus sedikit supaya kelihatan keren. Pasti dia mau nyusul ke Singapura. Enggak, karena dia sukanya, karena dia bilang dia kan raja bangsawan, punya usaha, lulusan S2 Australia. Nah saya pengen juga bongkar itu, apa benar dia lulusan Australia? Kalau nggak benar berarti bertawak. Akan kami kejar. Benar ada nggak ijazahnya S2 Australia hukum? Iya. Kan itu yang dia bilang, saya jurusan S2 Australia hukum itu akan saya kejar. Padahal bahasa Inggrisnya nggak ngerti dia. Bang, apabila terbukti tidak ada, apakah akan masuk pasal pembohongan publik lagi yang S2 hukum ini? Oh iya jelas, itu kena loh. Banyak loh contoh-contohnya. Karena dia melawan Bang Indra dengan gitu. Itu berita hoax loh, seluruh Indonesia dibohongin loh. Kalau misalnya dia lulusan S2 Australia, kalau nggak kebukti, dia kelar loh. Nah, Bang Indra kan baru saja mengalami kasus yang 2 tahun lebih, belum sampai pada akhirnya lah ya. Nah, ini ada kasus baru. Ada sedikit rasa trauma Bang, atau justru ini memberikan semangat buat Abang? Saya tidak pernah yang namanya trauma. Bang Indra Tarigan tetap berdiri kokoh. Amin. Nah, saya cuma takut sama Tuhan saya, sama ibu saya, sama nenek gayung. Terakhir Mbak Tessa. Ya. Dia di Medan, meninggalkan kota Medan, kota kelahirannya di sini. Jadi harus sukses. Tambah lagi Bang Indra itu yang udah dari zaman dahulu kala lah, kita tahu lah dia bergaul dengan siapa aja, dia nggak pernah ada takutnya. Saya curiga dia nggak punya udeng-udeng. Enggak. Takutnya sama siapa? Gini. Kalau saya takut, saya berani bertanggung jawab. Tapi ketika lawan saya mengelak, saya kejar. Sampai liang kubur saya kejar. Nah, apakah kasus yang lagi hangat ini dengan Satria Mulia termasuk Abang melihat bahwa dia mengelak terus, menghindar terus, atau justru menantang Abang? Dia menantang saya dan dia bilang dia nggak takut. Berarti akan dikejar terus sampai habis? Sampai liang kubur. Oke. Mbak Tessa sama Bang Indra, terakhir ada pesan nggak buat Satria Mulia? Karena ini kan sudah masuk proses pemeriksaan ya, sudah proses BAP, bukan main-main lagi. Apa ada pesan buat? Pesan saya buat Satria, kalau kamu dipanggil tolong kooperatif. Kalau kamu tidak datang 2 kali panggilan, mungkin nanti kamu bisa dijemput paksa dan di kerangkeng. Nanti kamu tidur di ubin. Garuk-garuk. Ya. Pesan saya buat Satria, semoga siapkan jantung kamu, siapkan periksa semua kolesterol kamu aman enggak ya, itu aja, karena ini sudah BAP, sudah tidak main-main lagi sayang.